di dinas sosial itu ada panti untuk merehab tunanetra, Bang, ya. Pernah nggak, Bang, dibawa ke situ, Bang? Ya, ada. Itulah katanya untuk binaan. Ternyata tapi bukan dibina. Halo semua, selamat datang di channel Nopal Kalis. Hari ini kita berada di rumahnya seorang tunanetra yang kita bilang dia aktif ya di relawan. Kita pengen tahu nih pengalaman atau selama masa hidup beliau itu apa saja yang sudah diperbuat gitu. Kita kan nggak pernah tahu gimana pengalaman hidup seorang tunanetra. Kita akan mengulas kehidupan Bang Anwar ini. Namanya Bang Anwar, jadi sering dipanggil Boy Sandi karena mirip penyanyi Boy Sandi. Nah, kita sudah berada di rumah Bang Boy Sandi ini. Coba kita langsung ke dalam. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Anwar? Alhamdulillah sehat. Ini cara buka gimana, Bang? Oh iya. Aduh, kok bisa nggak dibuka tadi? Masuk. Oke, Bang Anwar. Ya. Coba kita masuk dulu ke dalam. Ya, habis dari mana aja? Dari jalan-jalan. Oh iya. Silakan duduk. Oke. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan Bang Anwar Kasim, Bang ya. Iya. Sering dipanggil Boy Sandi. Ini Aceh. Sandi Aceh. Boy Sandi Aceh. Jadi kalau Sandiaga Uno itu di Jakarta, ini Sandi juga. Boy Sandi Aceh ya. Iya. Iya, beda sedikit. Karena Sandi itu kan banyak yang di Padang. Ya, di Padang ada kan, seluruh Indonesia ada. Iya. Jadi Bang Anwar Kasim ini aktif di organisasi relawan yaitu RAPI ya. Iya. Radio Antar Penduduk Indonesia. Di kebetulan saya juga anggota di RAPI. Beliau ini satu organisasi dengan saya. Nah, ini Bang Anwar kan. Sekarang saya buka masker nggak apa ya? Karena jaga jarak kita ya kan. Ya. Nah, Bang Anwar. Jadi banyak penonton kita ini banyak yang belum tahu bagaimana seseorang itu kenapa ya bisa menjadi tunanetra. Apakah memang dari bawaan lahir atau bisa jadi setelah lahir menjadi tunanetra. Apa itu karena penyakit? Nah, kita kan banyak yang belum tahu nih. Saya sendiri juga orang awam, Bang kan. Mungkin Bang Anwar bisa sharing-sharing tentang pengalaman Bang Anwar. Apa memang bawaan lahir atau setelah lahir gitu, Bang. Yang balita atau SMP, SD. Boleh Bang Anwar ceritakan, Bang? Iya, baik. Terima kasih. Masalah tentang ketunanetraan saya itu dari semenjak usia umur lebih kurang 2 tahun. Jadi kendala pertamanya bisul di perut. Jadi kemudian berobat dikasih kapur sirih dengan jeruk kerut di perut. Kemudian pecah keluar usus. Lalu akhirnya lengket mata sebelah. Jadi waktu itu saya kebetulan ditinggalin sama neneknya. Ketika itu nenek saya melihat kenapa matanya kok nggak bisa terbuka. Ini Dua-dua Bang atau sebelah? Sebelah yang pertama. Sebelah kiri kanan? Sebelah kanan. Kanan ya. Jadi ketikanya begitu dia buka langsung keluar darah. Keluar darah semacam seperti air keran. Ngalir berarti Bang? Terbang darahnya, bukan ngalir. Gitu. Lalu kan saking yang pertama kendala dari yang pertama sudah panik dari segi pecah keluar usus, lalu lengket keluar matanya, kejadian di matanya lagi. Jadi kan kepanikan orang tua kita. Lalu
Mama berkata apa yang harus kita obatnya ini. Karena di waktu itu zaman dulu kan bagian kesehatan kan kurang. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan bidan desa ada, menteri dan sebagainya, dokter juga sudah mudah kita mencari. Tapi waktu itu jauh, sangat susah ya. Kemudian mencarilah ke obat-obat kampung. Begitu juga disuruh taruh air jeruk nipis dalam mata. Jadi disuruh taruh air jeruk nipis dalam mata itu, sehingga bukan tambah sembuh, malah tambah parahnya lagi, keluar darah. Sehingga dibawalah lari ke waktu itu nggak salah di Lokusmawe ya. Oh, ini sebelumnya abang tinggal di mana nih bang? Birun. Di Birun, Ya. Di Kabupaten Birun atau maksudnya di Kota Birun atau di kecamatan? Kecamatan. Kecamatan apa? Ya, desa Kecamatan Pandrah, desa Senebok Baru. Oh, berarti bukan di kota bang ya? Bukan di kota, jauh dengan pusat kotanya. Oke. Terus di Lokusmawe ini? Ya. Jadi waktu itu diminta uangnya masa itu 300.000. Ya, jadi 300.000 zaman dulu sangat bagaimana ya dengan harga uangnya sekarang. Ya. Sementara waktu itu harga emasnya saja 35.000 per mayam. Kita bayangkan 35.000 per mayam, sekarang hampir 3 juta. Iya. Sekarang hampir 3 juta satu mayam. Jadi 300.000 waktu masa itu. Jadi itulah kendalanya. Jadi kemudian kada uang. Jadi beginilah kisah ceritanya. Awal dari dasarnya. Dasarnya itu kan. Tadi abang bilang usus abang keluar gitu kan? Iya. Berarti ada kontak bang? Kontak saraf ke mata. Iya, karena berhubungan. Saraf mata dengan usus itu berhubungan. Sedikitnya misalnya orang kecacingan itu bisa juga lari ke mata. Dan juga step itu bisa juga lari ke mata. Dan juga saya memiliki anak satu. Oh ya. Anak saya umurnya 10 tahun. Gara-gara step jadi bisa tunarungu. Oh. Nah nih, buat teman-teman kan, Bang Anwar ini punya satu anak dan itu awalnya terlahir normal, tapi di umur 10 tahun Bang ya? Enggak, umur berapa Bang? Stepnya anak saya itu usianya lebih kurang 9 bulan ya. Oh, di umur 9 bulan. Jadi Iya. stepnya itu sampai nggak sadar diri atau gimana Bang? Tidak sadarkan diri atau masih sadar gitu? Masih sadar. Cuman kalau bahasa Medan bilang, karena kenainya itu waktu itu di Medan ya. Klasik namanya. Klasik. Ya, klasik kalau nggak salah. Lebih dan kurang seperti itulah perkataan orang tanah. Jadi dengan gara-gara step itu anak saya tidak bisa berbicara lagi. Mendengar Bang? Ya sedikit kayaknya terganggu juga karena di saat kita berbicara secara belakang dia tidak bisa mendengar, tidak merespon. Jadi itulah karena dengan kondisi saya tunanetra, ibunya juga tunanetra, anaknya tunarungu. Nah Bang Anwar, kehidupan seorang tunanetra itu gimana Bang Anwar? Maksudnya kan kalau kehidupan orang biasa itu kerja secara normal. Abang kegiatannya ngapain aja Bang? Maksudnya abang kerjanya apa gitu? Boleh dijelaskan ke teman-teman yang menonton gitu Bang?
Ya, baik. Terima kasih. Saya pekerjaan saya sehari-hari bagian pijat. Bagian pijat. Jadi kalau dulu enak kehidupannya, mungkin ada 1 orang, 2 orang, atau 1 hari bisa 5 orang, atau taruhlah 10 orang. Ya. Tapi selama Pandemi berarti bang ya? iya, selama pandemi ini, selama COVID ini, jadi menurun. Jadi rasanya merosot ekonomi. Iya. Berarti terdampak juga bang ya? Untuk karena pandemi COVID-19 ini. Ya, berat sekali. Karena kadang-kadang 1 minggu nggak ada 1 orang pun. Nah teman-teman, jadi Bang Anwar ini buka panti pijat untuk warga-warga Kota Banda Aceh Besar bisa berkunjung ke panti pijat beliau. Itu berada di jalan apa bang? Jalan Nuri, Kampung Keramat, Kecamatan Kota Alam, Banda Aceh. Nah, jadi kalau sobat pengen Nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Jadi buat teman-teman yang pengen kemari itu bisa masuk sebelum Bank Mandiri Jambu Tape. Itu ada lorong Hotel Intan. Nanti ketemu masjid, kita putar masjid itu. Putar masjid, lorong pertama belok kiri dan rumah itu sebelah kiri. Nanti memang ada tertulis di depan rumahnya itu panti pijat Boy Sandi bang. Klinik pijat usaha baru. Klinik pijat tunanetra usaha baru. Klinik pijat usaha baru Boy Sandi. Iya. Jadi harganya itu beragam bang ya. Apa aja bang pelayanan yang ada di sini bang? Di sini pelayanannya ada pijatan pria dan wanita, dan juga lulur. Cuma hanya itu untuk sementara ini. Bang, ini mungkin teman-teman ada yang ingin, maksudnya dia nggak mau ke tempat abang gitu. Apa abang bisa ke rumah teman-teman yang menonton nih untuk di wilayah Banda Aceh Besar? Siap, bisa bersedia untuk dipanggil ke rumah atau ke hotel. Nah, juga mungkin teman-teman penasaran nih, berapa bang harga sekali pijat? Ya, untuk sementara biaya harga di kalau daerah lokal di rumah ya, di rumah 50.000. Kalau dipanggil 100.000. Kalau ke hotel 150.000. Nah, itu dia untuk harga sekali pijat dengan Bang Anwar atau Boy Sandi ya. Nah, ini kita pengen tahu nih, kan Bang Anwar tadi bilang nih, selama pandemi omset itu menurun bang ya. Yeah. Berapa persen bang menurun dari biasanya bang? Sangat jauh menurunnya. Hampir katakan 70% menurun. 70% ya. Nah, jadi bukan hanya orang biasa, juga tunanetra terdampak ya. Itu. Nah, ini kita pengen tahu nih Bang Anwar. Bang Anwar kan omsetnya turun nih. Di rumah pasti butuh makan kan? Butuh, inilah kehidupan sehari-hari. Bang Anwar ngapain bang untuk mengganti pemasukan dari panti pijat nih bang? Ya, selainnya kadang-kadang ya mau tidak mau harus mau. Dari ini bang, dari sedekah dari teman-teman bang. Iya, mencari belasan kasihan dari teman-teman. Untuk bisa upayakan pendidikan anak, biayakan anak, segala macam lah kebutuhan rumah tangga. Dengan mencari sedekah ini bang kan, pernah nggak bang dikejar sama Satpol PP bang? Iya, kalau masalah dikejar sama Satpol PP sih sangat sering ya. Bahkan kami dikurung berhari-hari kadang.
Padahal kami kan mencari benar-benar untuk untuk membiayakan rumah tangga, pendidikan anak, menyekolahkan anak. Jadi membelikan apa yang keinginan anak lah, apalagi lagi pandemi semacam ini. Kita cari Sesuap nasi lah. Iya, iya. Itu kan abang pernah ditangkap tadi abang bilang kan, sampai berhari-hari. Kalau nggak salah saya di dinas sosial itu ada panti untuk merehab tunanetra bang ya. Pernah nggak bang dibawa ke situ bang? Ya ada. Itulah katanya untuk binaan. Ternyata tapi bukan dibina. Cuman hanya bicaranya saja membina kan. Cuma kita ingin mengharapkan pada pemerintah, ya tolonglah memberikan kehidupan ke fasilitas yang lebih layak untuk kami penyandang disabilitas. Jadi supaya kehidupan kami ini lebih terarah dan lebih bermartabat. Jadi itu buat pemerintah. Mungkin pemerintah sudah membuat panti untuk tunanetra, mungkin lebih dimaksimalkan lagi bang. Untuk membina tunanetra, mungkin ada kelebihan kayak teman-teman abang mungkin bisa bernyanyi ya kan, gitu. Bisa ditingkatkan di ininya bang, di bakat gitu kan, di bakatnya. Terus nih bang, kalau kehidupan orang normal kan punya komunitas bang. Nah, sesama tunanetra ini apa punya organisasi bang atau komunitas bang? Komunitasnya kami ya ada bertuni, ada pertuna. Ya kalau bertuni Persatuan Tunanetra Indonesia. Kalau organisasi lokalnya Pertuna Persatuan Tunanetra Aceh. Nah itu. Nah ini kan sesuai yang saya tahu nih bang kan. Jadi bang Anwar yang tadi kita bilang, ini bang Anwar ini satu organisasi dengan saya sendiri, itu Radio Antar Penduduk Indonesia ya. Jadi saya tuh pertama kali melihat bang Anwar itu, saya pikir dia bukan tunanetra. Jadi kami kenal tuh di udara bang ya. Jadi kita kenal di udara, ngomong di udara. Kalau bahasa anak breaker ya kan, ngomong di udara gitu. Saya ketemu bang Anwar itu ada kebakaran di dekat rumah bang Anwar. Nah, pada saat itu dia melakukan bantuan komunikasi. Jadi walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki, tapi beliau ini siap turun ke lapangan itu bang. Iya betul. Iya. Gimana bang? Maksudnya tergerak hati untuk jadi relawan itu gimana tuh bang? Perasaan abang, maksudnya pengalaman abang, mungkin teman-teman yang ingin jadi relawan. Karena relawan itu kan kadang nggak dibayar bang ya? Iya. Memang nggak dibayar sama sekali kan? Memang enggak. Itu sukarelanya. Sukarela. Gimana bang pengalaman abang selama jadi relawan? Ya pengalaman saya jadi relawan ini secara hati nurani. Jadi saya nggak mau diamkan diri. Bagaimana orang lain bisa, kenapa saya tidak? Jadi orang lain ya bisa ini. Jadi saya harus bisa dalam bagaimana cara apapun. Yang pokoknya orang lain maju, saya juga harus maju. Jadi itu motivasi yang bisa kita ambil hari ini. Bang Anwar ini seorang tunanetra tapi semangatnya sangat tinggi gitu. Itulah selama pandemi beliau ini satu hari itu kadang nggak ada pelanggan. Jadi bayangkan aja untuk sewa rumah, makan, biaya sekolah anak dan macam-macam lah. Iya. Jadi itu kadang-kadang ini seorang tunanetra itu, maaf kita bilang, meminta-minta di lampu merah itu bukan karena kemauan mereka sendiri. Bukan. Ya, tapi karena tuntutan ekonomi. Jadi mau tidak mau bang ya? Ya mau tidak mau harus mau. Jadi mau kita bilang gimana? Jadi kalau bisa kita bisa melihat, kita bisa pergi ke sawah, bisa pergi ke gunung atau ke laut cari ikan.
tak memancing. Jadi kalau kita tunanetra ini apa yang bisa kita kerjakan? Tapi saya memang ada menjalankan seperti orang lain juga. Apa itu bang? Jualan keliling, jualan cemil-cemilan. Cuman kalau selama pandemi ini orang tidak ada kerumunan lagi, jadi bagaimana untuk cara mendagangan? Jadi nggak ada cara lagi lah, mau tidak mau ya seperti ini kehidupannya. Apa namanya? Tadi jual cemilan bang ya? Iya. Cemilan apa tuh bang? Jajanan anak-anak. Buat sendiri bang? Ada yang buat sendiri, ada yang beli juga. Jadi abang jalan kaki keliling untuk menjual itu bang? Iya, jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Nah ini kawan-kawan juga pengen tahu nih kan, tunanetra itu kan maaf kita bilang tidak kelihatan jalan sama sekali ya bang ya? Iya. Bagaimana abang tahu rumah abang di mana? Ini abang lagi di mana? Apakah pakai feeling bang atau gimana bang? Iya, pakai feeling. Jadi dengan perasaan kita pernah juga kadang jatuh ke parit, kadang sekali-kali dengan barang-barangnya sekalian kan. Ya Allah, ya. Jadi itulah karena mau kita bilang apa, waktu saat rugi ya rugi, waktu untung ya begitulah. Kita bilang untung nggak untung juga, ada juga kadang. Abang kalau misalnya dipanggil ke rumah atau ke hotel itu, abang jalan kaki atau diantar bang? Nah, kalau zaman sekarang kan zaman praktis, semuanya ada. Sekarang apalagi ada Grab,